wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita melakukan doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Gimana kalian sehat? Sehat. Jadi seperti yang sudah Ibu kirimkan tadi malam, kita hari ini akan membahas materi tentang membaca kritis teks argumentasi. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Untuk yang tidak hadir siapa saja? Ivan. Ivan kenapa Ivan? Sakit. Lalu siapa ini? Hera. Raya. Kenapa itu? Kayaknya ada acara keluarga. Hera sakit sama Sebelumnya sudah pada baca belum materi yang Ibu kirim semalam? sedikit. Sekarang kita mau membahas tentang teks argumentasi. Kita analisis ya teman-teman. Ayo. Tujuan pembelajaran kita itu hari ini adalah memahami ide pokok dan ide jelas dalam teks argumentasi, lalu memberikan tanggapan kritis terhadap permasalahan dalam teks argumentasi. Teman-teman, untuk penjelasan atau definisi dari teks argumentasi itu sudah tahu belum? Belum. Ada yang sudah tahu? Apa itu teks argumentasi? Lupa. Jadi pengertian dari teks argumentasi itu, teks argumentasi adalah tulisan yang berisi ide atau gagasan penulis untuk meyakinkan pembaca. Jadi teks argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk menerima pandangan dari penulis. Karakteristiknya itu yaitu berisi opini yang didukung oleh fakta, serta bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca juga. Lalu ini adalah analisis dari teks yang sudah dikirimkan semalam itu. Teks yang akan kita bahas berjudul Ketahanan Pangan Lokal, diambil dari tajuk rencana Kompas 17 Desember 2019. Di sini ada ide utama dari teks ini adalah bahwa ketahanan pangan Indonesia dapat berkelanjutan jika berbasis pada sumber daya lokal. Lalu yang untuk selanjutnya yaitu keterangan pada beras. Penjelasannya yaitu salah satu masalah utama ketahanan pangan di Indonesia adalah ketegangan pada beras sebagai sumber energi utama. Padahal Indonesia memiliki banyak alternatif seperti sagu. Sagu sangat potensi karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia, terutama di Papua. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu minimnya pemanfaatan sagu. Meskipun potensi besar, memiliki potensi yang besar, perhatian pada sagu masih terlalu kecil. Data luas hutan sagu saja tidak konsisten, berkisar antara 1,4 juta hingga 5,5 juta hektar. Namun dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, produksi sagu bisa ditingkatkan sehingga
pangan. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada contoh keberhasilan pengumpulan sagu di Papua. Itu inisiatif tadi ada contoh dari teks ini itu ditemukan inisiatif dan juga ada hasil juga. Itu kita melihat contoh nyata keberhasilan di Papua. Kelompok kampung penghasil sagu diperkenankan teknologi pengolahan oleh satu modeling dari Universitas Chandrawasih. Hasilnya produksi meningkat dan pendapatan warga pun bertambah. Ini membuktikan bahwa inisiatif lokal dapat memberikan dampak yang positif. Itu yang inisiatif itu ada kelompok kampung penghasil sagu di Papua, lalu penggunaan alat tempat guna, lalu hasilnya itu produksi meningkat dan pendapatan warga bertambah. Pentingnya pendekatan sosial dan ekonomi. Pendekatan sosial dan ekonomi lebih penting daripada dana dan penelitian. Lalu masyarakat diajak hidup rasional dan terbuka terhadap perubahan yang akhirnya mendapatkan dampak meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap teknologi yang sedang digunakan. Lalu keuntungan penggunaan sumber pangan lokal itu mengurangi jejak karbon, lalu menekan emisi gas rumah kaca. Untuk ekonominya itu sumber pendapatan baru bagi masyarakat dan juga memperkuat komunikasi lokal. Kekayaan hayati Indonesia itu faktanya yang ada dalam teks argumentasi itu ada Indonesia memiliki kekayaan hayati terbesar di dunia. Banyak sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan optimal. Lalu tantangannya yang ada dalam teks itu perubahan iklim menurut perhatian kepada sumber pangan lokal. Lalu di sini materi yang akan kita bahas itu ada ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok yang ditemukan dalam teks itu di sini ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Lalu ide penjelasnya ketergantungan pada beras, potensi dan minimnya pemanfaatan sagu, keberhasilan inisiatif kampung sagu di Papua. Jadi ide pokok itu ide dari inti dari teks itu tuh apa? Lalu ide penjelas itu ide fakta-fakta yang mendukung dari ide pokok itu sehingga dapat dijabarkan, gitu ya anak-anak. Lalu untuk tanggapan kritisnya, jadi kalian itu setelah membaca teks argumentasi, kalian itu harus menanggapinya secara kritis ya. Dari teks ini itu ada analisis masalahnya, itu mengapa perhatian pada sagu masih minim, terus apa peran pemerintah dalam masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal. Lalu kalian harus menyimpulkan setelah kalian membaca teks argumentasi itu ya, meningkatkan edukasi tentang manfaat sagu, aplikasi program kampung sagu ke daerah lain. Sebelum ada kesimpulan, di sini ibu akan mengadakan kuis ya anak-anak. Siap, Bu. Sebentar ibu kirim dulu ke guru kelas ya. Yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya. Dibaca dulu beberapa menit.
Ya betul. Lalu untuk nomor 3 siapa yang bisa? Saya. Soalnya mengapa sagu menjadi alternatif penting dalam ketahanan pangan? Menurut saya jawabannya yang B, karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di Indonesia. Di Iya. dunia. Ya betul. Soal yang keempat, yang solusi utama untuk memanfaatkan potensi sagu secara maksimal. Ada yang bisa menjawab? Saya Jawabannya B, menggunakan alat dan teknologi tepat guna. Ya, ya betul. Lalu Ibu boleh kita jelaskan bagaimana program Kampung Sagu Papua dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal tidak? Setelah kalian membaca teks yang Ibu kirimkan. Ya, Bu. Ya. Pemerintah berperan dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memberikan dukungan, teknologi dan infrastruktur, serta mengembangkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sumber daya lokal seperti sagu untuk memperkuat ketahanan pangan tersebut. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Cantika. Sama-sama, Bu. Lalu selanjutnya kita ke kesimpulan saja ya. Ya, Bu. Di sini ketahanan pangan Indonesia dapat diperkuat dengan sumber daya lokal. Itu fakta dari teks argumentasi tersebut ya. Lalu pemanfaatan teknologi dan pendekatan sosial menjadi kunci keberhasilan. Lalu untuk pesan dari teks yang telah kita baca itu ada, mari manfaatkan kekayaan hayati untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Lalu perbedaan dari tadi Ibu sampaikan, perbedaan ide pokok dan ide penjelas itu apa ya anak-anak? Ide pokok cuma satu, kalau ide jelas bisa lebih dari satu. Ya, lalu apalagi ada yang bisa menjelaskan? Kalau ide pokok itu inti dari kalimat itu, kalau ide apa tadi, Bu? Penjelas. Ide penjelas itu kalimatnya lebih jelas dan lebih rinci. Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini karena sudah mendekati waktu istirahat juga. Untuk tugas di rumah, kalian itu nanti mencari teks argumentasi, lalu kalian bisa mengelompokkan antara ide pokok, ide penjelas, fakta, dan juga opini dari teks tersebut ya. Nanti kalian bikin kolom-kolom kayak gitu. Ibu tunggu sampai pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.